Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Lolo Nurhayatullah dari kelas A1 PGSD 2021 dengan NIM 21060196. Pada video kali ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen berbasis sekolah dengan dosen mampu Bapak Deden Ferdiana Al-Kahtabuni MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Sebelum membahas mengenai manajemen berbasis sekolah, apakah teman-teman tahu apa arti dari kata manajemen tersendiri? Kenapa ya sekolah itu harus mempunyai manajemen berbasis sekolah? Seberapa penting sih manajemen berbasis sekolah itu? Maka dari itu, yuk kita lihat video berikut ini. Manajemen adalah istilah yang sudah tidak asing lagi. Umumnya, manajemen adalah istilah yang berkaitan dengan organisasi, perusahaan, atau badan usaha. Lantas, apa sih itu manajemen? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti manajemen adalah penggunaan sumber daya yang efektif untuk mencapai sebuah sasaran. Selain itu, arti dari manajemen adalah pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Nah, fungsi manajemen secara umum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah planning, adalah perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada estimating, pengerahan. Dan keempat adalah controlling, yaitu pengawasan dan evaluasi. Nah, itulah sekilas mengenai manajemen secara umum. Sekarang kita akan membahas mengenai manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu ada definisinya terlebih dahulu. Menurut Depdiknas 2023, manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonom lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama atau partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Adapun tujuan dan manfaatnya tersendiri yaitu untuk peningkatan efisiensi, peningkatan mutu, dan peningkatan pemerataan. Kemudian ada komponen manajemen berbasis sekolah. Yang pertama itu ada manajemen peserta didik. Yang dimana manajemen peserta didik menurut Rohiyat merupakan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan masalah kesiswaan sekolah. Kegiatan manajemen kesiswaan meliputi perencanaan, penjaringan murid baru, pembinaan, dan kelulusan. Tujuan tersendiri untuk mengatur kegiatan yang menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Adapun fungsinya yaitu adalah untuk mengembangkan individualitas siswa, pengembangan sosial, dan penyaluran inspirasi para siswa. Kemudian ada prinsipnya yaitu adalah prinsip ekualitas, desentralisasi, dan prinsip sistem pengelolaan secara mandiri. Nah, yang kedua adalah manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Manajemen pendidik dan tenaga pendidik adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam sebuah organisasi pendidikan yang sampai akhirnya berhasil melalui proses perencanaan sumber daya manusia, seleksi, penghargaan, pelatihan, dan pemberhentian. Tugas pendidik yaitu untuk mendidik, mengajar, membimbing para peserta didiknya. Manajemen pendidik dan tenaga pendidikan sendiri itu membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian yang diinginkan melalui peran pendidikan yang sangat penting dan tenaga kependidikan yang melaksanakan administrasi dan lain sebagainya. Yang ketiga itu ada manajemen implementasi kurikulum.
yang didefinisikan sebagai kegiatan yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum sehingga tercapainya sebuah kurikulum yang baik. Kemudian ada manajemen pelaksanaan kurikulum. Hal ini melibatkan semua tindakan, perincian, dan alokasi semua yang melibatkan semua tindakan untuk melaksanakannya, seperti desain atau bahan ajar yang memudahkan untuk mempelajari bahan pembelajaran. Yang keempat adalah manajemen keuangan sekolah. Definisi dari manajemen keuangan sekolah sendiri adalah pengelolaan bagian keuangan yang menerapkan standar keuangan pada sebuah organisasi atau sekolah yang menciptakan dan memelihara standar dengan membuat keputusan dan manajemen sekolah. Tujuannya tersendiri itu untuk meningkatkan nilai dan efisiensi penggunaan dana sekolah dan juga untuk mengurangi penyalahgunaan data. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada manajemen kerjasama sekolah, yang dimana dimaknai dengan istilah collaboration atau kerjasama antara manajer dengan staf, yang dimana dalam organisasi, mengolah organisasi sekolah ini sangat penting karena tidak ada organisasi yang tidak berdiri sendiri tanpa ada organisasi. Kemudian tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidik di sekolah dengan adanya wewenang yang besar.